Saya membeli MacBook Pro 14 inch ini itu pada saat benar-benar pertama kali meluncur. Jadi kalau misalnya kita bandingkan harganya, jangan kaget kalau misalnya saya membeli laptop ini kerasa agak mahal banget. Saya beli laptop ini pada saat itu sekitar 42 juta, kirim langsung dari Singapura karena memang waktu itu kebetulan belum ada di Indonesia. Dan kalau misalnya kita cek harganya di e-commerce, di Tokopedia zaman sekarang, untuk spek yang saya miliki ini, dimana dia menggunakan RAM 16GB, storage 1TB, 10 core CPU, 16 core GPU, itu punya bandrol harga sekitar 34 jutaan. Itu artinya laptop ini jauh lebih menggiurkan untuk dibeli saat ini dibandingkan dengan setahun yang lalu. Untuk saya sendiri, apakah saya menyesal? Enggak juga, karena ternyata manfaat yang saya dapatkan itu jauh melebihi selisih uang yang harus saya bayarkan. So, saya sudah menggunakan laptop ini selama 1 tahun. Saya akan share kepada kalian semua apa saja yang saya lakukan terhadap laptop ini dan apa saja yang laptop ini perbuat terhadap saya. Yang pertama tentang proteksi. Ini bagian atasnya sudah saya lepas, tapi kalau misalnya kalian lihat video B-roll ini, mungkin kalian sekilas tidak akan mengira kalau misalnya di bagian atasnya ini dia memiliki seperti stiker pelindung. Karena memang saya ingin menjaga permukaan atas ini minim dari baret-baret, dan saya beli stiker itu sekitar bulan Januari, otomatis sudah 1 tahun, makanya saya lepas seperti ini. Tapi itu artinya selama 1 tahun permukaan atas dari laptop saya ini benar-benar mulus, jauh dari baret-baret. Nggak cuma bagian atas tapi bagian bawahnya juga. Dan bisa kalian lihat ini masih terpasang, karena kalau misalnya tidak menggunakan stiker akan tertera tulisan MacBook Pro ya. Tapi ini nggak ada karena bener-bener sudah saya tutupin. Bisa kalian lihat ini antara stiker dan laptopnya warnanya ngeblend, enak banget lihatnya. Nggak cuma itu, untuk proteksi bisa kalian lihat di bagian sebelah atas ini di port-portnya saya sudah belikan juga seperti dust plug gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dibuka, dia akan terbuka portnya. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya nggak dipakai, saya tinggal pasang aja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menahan debu-debu masuk ke dalam port-port yang ada di sini. Positifnya apa? Selama setahun bisa kalian lihat sendirilah kira-kira. Ini sudah 1 tahun saya gunakan laptop ini dan saya tidak melihat ada kecacatan-kecacatan pada port-portnya. Bahkan kalau misalnya beberapa orang itu mengalami seperti terkelupas di bagian ujung-ujungnya, ini benar-benar enggak sama sekali. Bisa saya lagi zoom lagi, yes. Ini benar-benar terasa seperti baru sih. Ini ada sedikit ya. Oh ya, ini ada baret sedikit, tapi ya itu SD card ya. Itu port yang paling sering saya lepas. Kemudian kalau misalnya kita cek di bagian sini, yes, ini sih benar-benar kerasa kayak mulus. Dan ya selama 1 tahun saya menggunakan ini, harganya ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Bahkan saya beli itu beberapa set sekaligus gitulah. Dan positifnya adalah port saya benar-benar tertampak masih seperti perawan ya. Yang agak saya sayangkan adalah saya lupa untuk mendaftarkan Apple Care Plus terhadap laptop ini. Itu artinya setelah 1 tahun garansi dari laptop ini sudah habis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya saya siap-siap membayar sendiri. Tapi kalau misalnya saya membelikan asuransi Apple Care Plus, mungkin saya bisa membawa laptop ini secara PD sampai 2 tahun lagi gitulah. Tapi memang itu Apple Care Plus harus kita beli pada saat sekitar maksimal 60 hari apa ya? Apa 90 hari setelah pembelian. Lewat tanggal itu sudah kita nggak bisa perpanjang lagi garansi dari laptop ini. Berikutnya adalah build quality. Kalau misalnya ada satu alasan utama kenapa saya menggunakan MacBook adalah saya sangat percaya diri, saya sangat percaya tentang daya tahan dari laptop ini. Ya, sebagai informasi aja bahwa laptop ini bahannya menggunakan single block aluminium, jadi tidak ada atau minim sekali tembel sulam rakitan-rakitan sana sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini di bagian keyboardnya ini setebal ini benar-benar single block aluminium, hanya diambil bagian dalamnya ini untuk bisa dimasukkan motherboard. Kemudian bisa di bagian belakangnya juga sama. Ini kalau misalnya dibuka, dan itu ada rongga di dalamnya yang bisa dimasukkan baterai dan komponen yang lain yang jelas. Dan itu artinya di sekitar bodinya ini sudah sangat minim sekali pemasangan mur-mur baut. Positifnya adalah jelas laptop ini bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa langsung googling atau nyari laptop MacBook second dari tahun 2016 ke bawah, pasti kalian akan menemukan banyak laptop yang fisiknya masih utuh, mungkin hanya baret-baret kecil aja. Dan ini setahun bener-bener masih mulus,
Saya nggak kebayang kalau saya sebagai orang yang benar-benar cinta gadget 2 atau 3 tahun lalu mungkin ini masih akan mulus kayak gini. Untuk penggunaan sehari-hari saya tuh jarang banget menggunakan hard case atau pelindung apapun. Saya hanya menggunakan sleeve laptop seperti ini atau kadang saya masukkan ke tas gitu aja. Mungkin pelindung stiker yang ada di bagian atas itu sudah memberikan perlindungan yang lumayan. Kemudian sudah kalian lihat tadi bahwa laptop ini punya port-port yang cukup banyak, dan itu membuat saya sebagai pengguna itu benar-benar terbantu. Karena dulu sebelum ini saya menggunakan MacBook Pro 13 inch, dan itu artinya saya harus membawa dongle kemana-mana karena port hanya 2 Type-C aja dan sudah tidak ada lagi. Tapi MacBook Pro 14 inch ini bisa memberikan apapun yang saya inginkan. HDMI full size juga ada, SD card full size juga ada, Type-C juga ada, headphone jack juga ada. So, ini benar-benar surga buat saya, dan ini membuat bawaan saya itu nggak terlalu banyak jadinya. Secara desain memang laptop ini tidak seringan MacBook Pro 13 inch. Dia punya bobot 1,6 kg. Dan bisa kalian lihat memang secara desain dia kan tampak seperti menebal di bagian bawah. Ini benar-benar kayak kalau misalnya dibandingkan dengan laptop MacBook yang lama itu ada MacBook Pro MD 101 tahun 2012 itu punya desain yang seperti ini. Dan yang saya pilih ini adalah warna silver. Saya nggak suka space gray. Kenapa? Karena buat saya silver bisa memberikan kesan bersih, clean, dan saya suka sekali desain seperti ini yang berwarna terang. Walaupun kemarin saya juga sempat menggunakan MacBook Air M2, itu bener-bener enak banget karena bobotnya kan ringan. Kemudian saya kembali lagi ke MacBook Pro 14 inch ini, saya sempat kayak kerasa berat lagi. Tapi menurut saya itu mampu dimaafkan mengingat performa dari laptop ini luar biasa. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi atau performa secara user experience, real usage dari saya sendiri. Varian yang saya miliki ini adalah 1TB storage M1 Pro, 16GB unified memory, 10 core CPU, dan 16 core GPU. Jujur untuk kebutuhan ngedit video YouTube, menurut saya laptop ini agak sedikit overkill, mengingat YouTube saya juga simple banget, tinggal trim gitu aja. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir, sebenarnya kita nggak perlu beli yang varian yang saya miliki ini 1TB. Cukup mungkin yang 512GB aja itu menurut saya sudah oke. Cuma positif yang saya rasakan adalah karena laptop ini punya spek yang di atas dari base model, itu artinya harusnya saya tidak perlu berganti MacBook setiap tahun. Mengingat kemarin saya tetap ganti terus MacBook Pro sebelumnya 13 inch yang Intel, terus ganti M1, terus kemudian saya ganti ini, dan harusnya ini sampai 2 tahun lagi lah saya nggak perlu ganti. Kalau bisa bahasa Inggrisnya tuh headroomnya itu masih tinggi banget. Secara dia storage-nya juga 1TB, saya mau nyimpen apapun bisa. Padahal saya sendiri kalau misalnya ngedit video itu saya prefer menggunakan SSD eksternal aja, karena itu artinya saya punya kemampuan untuk ngedit menggunakan laptop MacBook apapun ya. Itu kelebihannya. Jadi saya sendiri laptop yang berkapasitas 1 TB ini nggak full, malah masih sisa sekitar 800 GB, itu bisa kalian lihat sendiri nih. Kebutuhan saya sebagai konten kreator tentu tidak lepas dari bikin konten. Mungkin step-step yang bisa saya jelaskan dari awal, browsing, nulis, bikin skrip, bikin acuan apa saja yang ingin diomongkan, terus kemudian foto editing, kemudian video editing juga, kemudian proses rendering dari video editing tadi, dan setelah itu upload. Sudah, sebenarnya simple banget. Cuma yang saya rasakan karena laptop ini sudah sangat powerful banget, pada saat saya ngedit video 4K menggunakan Final Cut Pro, saya bahkan tidak perlu membuat proxy untuk membuat filenya itu lebih ringan lagi diedit. Jadi benar-benar saya langsung drag and drop aja, saya drag dari foldernya ke Final Cut Pro, langsung saya masukkan ke timeline, terus saya langsung cut gitu aja. Dan itu benar-benar no hiccup, nggak ada nge-lag, bener-bener mulus banget. Walaupun yang ditampilkan adalah best quality, bukan untuk best performance. Kalau misalnya best performance di Final Cut Pro itu kayak gambarnya agak sedikit ngeblur di previewnya, tapi ini bener-bener enggak, bener-bener detail 4K, dan ini bener-bener enak banget. Sebagai analogi, mungkin saya tidak akan mengajak teman-teman untuk melihat skor benchmarknya seperti apa, tapi yang jelas gini, laptop ini punya fan, active fan cooling itu sebanyak 2 biji. Ya, kalau misalnya dibongkar bagian belakangnya itu ada fan-nya 2 buah. Tapi saat saya gunakan untuk ngedit video 4K, nggak cuma ngedit, pada saat render video 4K juga, saya ngerasa bahwa kipas itu kayak mati, kayak rusak gitulah. Karena mungkin ya, saking tidak panasnya, saking kuatnya, dia laptop ini tidak perlu menyalakan fan-nya. Secara sistem dia tidak perlu mendinginkan dari prosesnya itu sendiri. Mungkin itu adalah efek positif dari penggunaan Apple Silicon yang
bener-bener kenceng tapi juga irit daya sekali. Mentok mungkin kalau misalnya digunakan untuk render di bagian belakangnya itu agak hangat sedikit, tapi itu hangat sedikit. Bandingkan kalau misalnya kita ke laptop Windows digunakan untuk ngerender video, editing video, kayak laptop gaming yang saya miliki Asus ROG, udah pasti fan-nya berteriak-teriak dan bagian keyboardnya itu udah kerasa panas banget. Ya itu fakta. Kalau misalnya kalian menganggap saya, bro, Apple fanboy banget, terserah. Faktanya kayak gitu. Ini dibuat ngerender video 4K, fan-nya aja nggak nyala. Kemudian untuk kemampuan baterai, ini adalah salah satu poin di mana Apple Silicon sangat unggul, di mana dia sangat efisien sekali. Dan untuk saya gunakan kerja keras, baterai laptop ini bisa bertahan sekitar 4-7 jam. Kerja keras tersebut meliputi ngedit video 4K, ngerender video 4K, di Photoshop ngedit foto, ngedit thumbnail, dan lain-lain. Itu artinya dalam sekali saya charge 100% dalam satu cycle, saya bisa menyelesaikan video dari awal sampai akhir tanpa perlu ngecas. Pun kalau misalnya ngecas, kepala chargernya ini berdaya 96 watt, itu bisa full nggak lama banget, sejaman aja sudah full, 50% setengah jam ya. Kalau misalnya kita cek di bagian sini kan ada port MagSafe buat ngecas, yes, bisa kalian lihat. Tapi ternyata selama user experience saya jarang banget menggunakan MagSafe untuk ngecas laptop. Saya malah lebih seringnya tetap ngecas menggunakan kabel Type-C. Kenapa? Karena saya suka sekali kebebasan untuk ngecas dari sisi kanan ataupun kiri. Ya, itu adalah sebuah kemewahan yang saya rasakan pada saat saya pertama kali membeli MacBook tahun 2018, di mana port Type-C-nya ada 4 ya, kemudian MacBook Pro M1 hanya 2 aja, jadi kalau mau ngecas terpaksa harus dari sebelah kiri aja. Tapi saat ini kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan itu ada 1 Type-C, di sebelah kiri ada 2 Type-C, saya bisa bebas mau ngecas dari kanan atau dari kiri, tergantung lokasi colokannya itu paling dekat di sebelah kanan atau kiri. Itulah kenapa saya malah lebih sering bawa kabel Type-C buat ngecas laptop ini. Kemudian layar, secara spesifikasi memang layar ini luar biasa sekali. 14,2 inch Liquid Retina XDR display, mini LED backlit display, 3024x1964 pixel dengan kecerahan 1000 nits sampai 1600 nits untuk konten HDR dan adaptive refresh rate 120 Hz. Ini benar-benar kurang apa lagi coba ya. Tapi karena saya bukan ahli coloris yang suka meneliti warna gimana-gimana, tapi yang saya rasakan seperti ini. Layarnya ini bagian hitamnya itu kerasa hitam banget, gelap banget, jadi kerasa kontras antara yang terang dan yang gelap itu kerasa lumayan ekstrim, dan itu positifnya kerasa wow. Kemudian 120 Hz refresh rate membuat laptop ini tampak smooth dan gegas, serta ketajaman layar yang super tajam. Dia nggak muluk-muluk disebut 4K gitu ya, karena 3024x1964 itu di bawahnya 4K sendiri. 4K kan 3840 2160 ya, tapi menurut saya itu sudah sangat tajam sekali. Akan kerasa berguna itu pada saat saya gunakan tuh browsing baca berita, itu teksnya kerasa super crispy sekali. Mungkin yang saya agak komplain adalah pada bagian keyboard. Bisa kalian lihat bahwa pada bagian keyboard ini tampak ada seperti minyak-minyak gitu. Ya itu benar-benar tidak bisa dihindari, karena keyboard kayak gini memang memancing tangan saya yang agak basah ini untuk bisa meninggalkan residu-residu minyak. Solusinya ya saya gunakan cleaner khusus gadget seperti ini. Bukan promosi, bukan endorse, tapi saya menggunakan milik dari Dr. Soap ini. Jadi yang perlu saya lakukan adalah kadang saya semprot langsung di keyboardnya, atau saya semprotkan pada microfiber, terus kemudian saya bersihkan aja keyboardnya di kondisi laptopnya sedang mati. Ya, itu adalah salah satu cara saya untuk membersihkan keyboard dari laptop ini. Kalaupun misal saya tidak menggunakan laptop ini untuk bekerja keras, biasanya saya gunakan laptop ini untuk menikmati multimedia. Nonton YouTube, nonton Liga Inggris, nonton sepak bola, nonton Piala Dunia pakai laptop ini. Gak cuma itu, bahkan saya mendengarkan musik juga menggunakan laptop ini. Alasannya karena selain layarnya yang oke tadi ya, bikin betah nontonnya. Kedua, alasannya adalah speaker. Ya, speaker dari laptop ini benar-benar terbaik untuk sebuah laptop portable berukuran ini. Saya berani tantang semua laptop Windows yang ada saat ini untuk adu kualitas audio dengan laptop ini. Saya jamin MacBook Pro 14 inch ini berada di atas rata-rata. Sebagai penutup, seperti yang saya informasikan di awal bahwa saya beli laptop ini di awal-awal banget meluncur. Apa pelajaran yang saya dapat? Bahwa mending harusnya saya tahan sekitar 2 bulanan supaya mungkin harganya itu lebih terjangkau dengan kita membeli di e-commerce saja.
Ternyata setelah saya cek, laptop ini harganya dengan segala ongkir itu saya menghabiskan sekitar 43,7 juta karena benar-benar dikirim langsung dari Singapura. Nah, karena benar-benar dikirim langsung dari Singapura, dan kalau misalnya saya cek harga di Topet saat ini sudah sekitar 34 juta. Memang perbandingan harganya itu lumayan sekali. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa ya seller Topet itu bisa menjual di harga segitu. Itu artinya kan mereka pulaannya bakal lebih murah lagi. Tapi menurut saya kalau misalnya laptop yang varian 1 TB ini overkill untuk para konten kreator, yang 512 GB saja menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Asal ya kalian bisa memanage storage-nya dengan baik dengan menggunakan SSD eksternal atau terserah kalian. Buat saya sendiri sih sebenarnya kalau misalnya ada opsi membeli laptop iBox atau garansi Inter, jujur saya akan memilih yang garansi Inter. Kenapa? Karena ya secara harga jauh lebih murah. Yang kedua adalah garansi laptop MacBook itu internasional. Jadi kita beli garansi Inter pun kita bisa masukkan ke Authorized Service Provider Apple, ASP gitulah. Di Indonesia ada beberapa ya, ada QC di Indonesia, ada MitraCare dan juga ada iBox. Jadi kita beli di luar atau beli garansi Inter dengan harga lebih murah. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal masukkan ke servis yang ada di Indonesia. Itu benar-benar solusi yang menarik. Jadi buat kalian kalau misalnya beli MacBook garansi Inter aja menurut saya, harga lebih murah. Laptop ini future proof. Mau digunakan 3-4 tahun lagi masih oke. Karena kalau misalnya ngomongin MacBook Pro M2 Pro, saya yakin desainnya masih sama kayak gini. Nggak mungkin mereka ganti desain setiap tahun. Mungkin mereka ganti desain lagi 5 atau 6 tahun lagi. So, kepikiran beli MacBook Pro 14 inch, beli sekarang juga, harganya sangat-sangat terjangkau dan value best of deal banget untuk tahun ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel tech reviewer asal Surabaya ini terus berkembang. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.